menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Amin ya. Apa yang Maria lakukan? Kenapa Tuhan katakan dia memilih bagian yang terbaik? Apa yang dilakukan Maria? Oke. Jadi dia lebih memilih duduk diam, mendengarkan baik-baik firman Tuhan. Ya. Kalau ibu-ibu semua rajin-rajin, ya puji Tuhan seperti tadi ya kan. Pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu. Kemarin sudah bersih-bersih, tambah pagi ini, puji Tuhan. Tetapi masalahnya jangan seperti Marta, kerja rajin, puji Tuhan. Tapi kalau Marta ini, apa yang dilakukan Marta? Marta kerja tapi sambil ngomel mulutnya ya, sambil ngomel, ini kok enak banget, yang lain nggak mau kerja. Jangan sampai kita akan mendapat berkat atau mendapat pahala batal. Karena apa? Karena kita menggerutu ya. Itu yang dipersalahkan Tuhan, bukan masalah dia rajin kerja, bukan, tetapi karena ya kerja sambil menggerutu, itu yang tidak boleh ya. Nah, apalagi kerja sudah rajin terus mau mendengar, lebih dahsyat lagi. Amin. Ya, semoga ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini, semuanya di sini mau mendengar dan juga rajin dalam tindakan juga. Amin ya. Nah, jadi mendengar ini bagian yang terbaik yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan senangi dari kita, yang membuat Tuhan berkenan kepada kita, yaitu mendengar baik-baik. Amin. Orang bisa salah, bisa jatuh dalam dosa karena apa? Karena salah mendengar. Tetapi orang bisa menjadi orang hebat itu karena telinganya tepat untuk mendengar. Yang didengarkan apa dulu? Ya, coba kita lihat contohnya. Pendengaran yang salah melahirkan kutuk, melahirkan hukuman. Ya. Coba lihat Kejadian 3 ayat 17. Ini saya langsung bacakan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, perhatikan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rizkimu dari tanah seumur hidupmu. Kenapa Adam terkutuk? Karena mendengarkan Hawa, mendengarkan istrinya. Nah, apakah tidak boleh mendengarkan perkataan istrinya? Tentu saja boleh, kalau yang baik-baik, ya kan? Nah, tetapi kalau istrinya saat itu sedang dibujuk oleh iblis, iblis merayu si Hawa, Hawa mendengarkan perkataan iblis, itu masalahnya. Yang didengar salah. Seharusnya kalau mendengar firman Tuhan, jangan makan buah itu. Ya. Kalau dia dengarkan dan dia lakukan, tidak akan terjadi kutukan ini. Amin. Tetapi oleh karena Hawa lebih mendengar iblis daripada Tuhan, terus sudah gitu malah ngomong ke suaminya lagi, suaminya ikut terjatuh dalam dosa. Ya. Akhirnya dikutuklah tanah. Jadi kenapa orang zaman sekarang ini hidupnya susah, harus kerja keras, harus banting tulang? Sebenarnya awalnya dari sini. Ya, terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, dengan susah payah. Ya. Sebenarnya itu kesalahan kecil karena salah mendengar. Yang didengar bukan yang baik, bukan yang benar. Ya kelihatannya baik. Ya rayuan mautnya itu yang ngeri kan. Suamiku yang tercinta, lihatlah buah ini. Ya kan? Lihatlah buah ini. Rasanya sangat lezat sekali.
di pandangan mata ini sangat menarik sekali. Akhirnya suaminya pun tergoda dimakannya buah itu. Gitu ya. Jadi karena engkau mendengarkan perkataan istrimu untuk memakan buah pohon yang dilarang itu, maka terkutuklah tanah. Ya. Dan istrinya pun dapat kutukan. Dengan susah payah engkau akan mengandung. Ya. Dengan susah payah mengandung, akan mengalami kesakitan waktu melahirkan. Nah itu pun semuanya terjadi. Gitu ya. Nah terus untuk mendengar yang baik-baik, jadi kita belajar. Karena apa? Kalau kita salah mendengar, lebih banyak mendengar gosip daripada firman Tuhan, daripada kebenaran, ini yang akan terjadi. Dan artinya kalau mau mendengar firman Tuhan, itu berarti menghormati, amin, menghargai Tuhan, lebih takut akan Tuhan. Nah, tadi pagi saya juga baca ada seorang yang bernama Akan. Ya, Akan itu tulisannya AKHN ya, bukan akan kemana atau apa gitu, bukan. Nah ini di tengah-tengah pasukan Israel waktu itu mengalami kekalahan dalam peperangan. Karena apa? Karena seseorang telah mencuri apa yang seharusnya menjadi persembahan yang dikhususkan. Jadi gini, kalau Tuhan sudah katakan semuanya dikhususkan bagi Tuhan, itu artinya semua harus dilenyapkan. Kalau persembahan ya sampai habis. Ya, jadi kalau zaman dulu itu membakar korban persembahan, ya perhatikan di sini juga kalau persembahan sesuatu yang sudah kita hidangkan itu sekali harus sampai habis. Ya. Jadi waktu itu seperti itu, apa yang sudah dikhususkan bahkan sampai tulang-tulangnya harus habis, nggak habis bakar di tempat di situ, ya kan? Sampai selesai. Ya. Nah ini Akan ini sudah diperintahkan untuk menyerang satu kota, dan kota itu sudah dikhususkan bagi Tuhan, jadi tidak boleh mengambil jarahan. Jadi biasanya di kota-kota lain yang diserang oleh bangsa Israel ini boleh mengambil jarahan. Jarahannya apa? Ya kambing, domba, lembu, sapi boleh diambil. Ya itu namanya jarahan. Terus ada emas, ada perak, ada pakaian yang indah-indah, ini boleh diambil. Nah kalau Tuhan sudah katakan boleh kamu ambil jarahan, itu diperbolehkan, enggak dosa. Tetapi waktu itu satu kota ini harus dilenyapkan, dikhususkan bagi Tuhan. Itu artinya harus sampai benar-benar musnah, tidak boleh ada sisa sedikit pun. Nah, terus waktu peperangan yang berikutnya, bangsa Israel mengalami kekalahan yang besar, banyak yang mati. Sampai Joshua ini merobek bajunya, gitu ya. Terus berdoa pada Tuhan, dan Tuhan tunjukkan karena ada seseorang yang mengambil barang yang sudah dikhususkan bagi Tuhan. Jadi waktu itu akan dipanggil setiap suku, setiap anak-anak cucunya dipanggil satu persatu. Jadi dari kakeknya dipanggil, kakeknya enggak mencuri, anaknya dipanggil, ternyata anaknya enggak, terus nanti sampai cucu-cucunya. Ternyata ditemukanlah seorang yang bernama Akan. Yosua berkata, "Hai Akan, anakku, hormatilah Tuhan, takutlah akan Tuhan, mengakulah apa yang sudah kau lakukan." Nah ternyata yang seseorang yang bernama Akan ini menyimpan jubah yang indah dari musuhnya ini, dari barang jarahan ini. Padahal seharusnya itu dibakar sampai habis, tetapi disimpannya, benda-benda yang berharga disimpannya. Akhirnya bangsa Israel melalui Joshua yang memimpin saat itu berkata dengan tegas, "Karena engkau telah mencelakakan bangsa ini, maka dengan terpaksa kami pun akan mencelakai engkau." Apa yang dilakukan kalau zaman dulu ngeri kan? Mereka dirajam batu sampai mati. Rajam batu, terus barang-barang yang sudah disimpan ini diambil dan dibakar sampai habis. Nah ini. Nah jadi
Tuhan ini Tuhan yang tegas, Tuhan yang benar-benar melakukan apa yang sudah difirmankannya, gitu ya. Nah ini makanya jangan sampai kita lakukan hal-hal sekecil apapun yang melanggar firman Tuhan. Karena seperti yang saya bilang tadi, ada firman Tuhan melalui penglihatan itu. Ya, dan dia harus diisi. Dan kalau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bukan cuma mendengar sekarang terus nanti dilupakan, bukan. Tetapi yang namanya mendengarkan firman itu artinya sekarang dengar supaya kita mengerti dan lakukan. Amin. Kejadian 22 ayat 18. Ya ini sangat cepat biar disimpan aja. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Ini berkata kepada siapa? Kepada Abraham. Jadi semua anak cucunya, semua keturunan Abraham itu diberkati. Karena apa? Karena Abraham mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sedikit berbeda dengan Adam. Adam sudah dikasih tahu jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Ya. Terus karena digoda oleh iblis, istrinya justru membujuk Adam untuk makan buah itu, dan akhirnya terjadilah hukuman. Tetapi Abraham ini mendengarkan baik-baik firman Tuhan sampai diuji kesetiaannya, ketulusannya dalam mengasihi Tuhan diuji, imannya diuji. Apa kata Tuhan? Persembahkan anakmu. Kalau mempersembahkan anakmu bukan seperti sekarang jadi pendeta diserahkan ke gereja enak masih aman itu. Tapi zaman itu harus mempersembahkan, artinya disembelih, dibakar. Ya, apa yang dilakukan Abraham? Padahal janji Tuhan, keturunanmu akan sangat banyak seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Giliran punya anak satu aja yang disayangi, disuruh mempersembahkan. Mungkin kalau kita, wah Tuhan ini kejam sekali. Di mana letak keadilan Tuhan? Di mana katanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kok bisa memerintahkan hambanya mempersembahkan anaknya? Mungkin kalau kita yang disuruh akan seperti ini. Tetapi lihat, Abraham lebih mendengarkan firman Tuhan. Ya mungkin kalau istri-istri zaman sekarang, bapak ini gila ya, masa anaknya sendiri dipersembahkan ke Tuhan, sudahlah murtad sajalah. Mungkin akan seperti ini. Tetapi Abraham lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Amin. Dia berpikir dalam hatinya, kalau orang yang mati bisa dihidupkan, Tuhan akan lakukan itu. Karena janjinya tidak akan pernah meleset. Amin. Janjinya tidak akan pernah diingkari. Dan ketika Abraham sudah lakukan ini, membawa anaknya sudah diikat, tangan kakinya sudah diikat, siap untuk memotongnya. Sudah membawa pisau yang tajam, siap untuk memotong. Tuhan berfirman kepadanya, jangan, karena aku sudah menyediakan domba untuk persembahan itu. Lihatlah, nah terus disuruh lihat di semak-semak ada domba yang nyangkut di sana. Dia tinggal ambil, hanya digantikannya dengan domba. Ya itu membuktikan bahwa Tuhan itu tegas, adil, tetapi Maha Pengasih dan Penyayang. Amin. Dia nggak akan setega itu juga. Tetapi untuk menguji seseorang itu kadang-kadang sepertinya kejam itu, ya kan? Sepertinya. Ya. Tetapi ini yang dikatakan bahwa oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunan Abraham. Makanya Abraham disebut bapa orang percaya. Beda dengan iblis, bapa segala pendusta. Kalau Abraham bapa orang percaya. Ya. Jadi karena
Abraham mendengarkan baik-baik firman-Nya, dia menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Ya. Bangsa-bangsa di dunia ini diberkati, gitu ya. Nah, kalau bangsa-bangsa diberkati melalui anak keturunannya, sudah otomatis. Kalau dipakai menjadi berkat, tentunya kita juga akan lebih dahulu diberkati, dilewati dulu. Amin. Kita akan diberkati lebih dulu, ya. Ini makanya kita belajar untuk mendengar baik-baik semua apa yang difirmankan Tuhan. Ya. Jadi seperti Maria yang duduk diam, duduk dengan tenang. Ya. Maria duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan itu baik-baik. Nah, orang ini gini. Jadi apa yang masuk di pikirannya, di hatinya, itu yang nanti akan diwujudkan dalam perkataan ataupun tindakannya. Itu kelihatan. Kalau yang didengarkan gosip, yang didengarkan berita-berita buruk, itu yang terjadi adalah ketakutan, minder, rasa rendah diri. Tetapi kita mendengar firman Tuhan, yang keluar apa? Sesuatu yang membangkitkan iman, sesuatu yang menguatkan hati kita, gitu ya. Oke, jadi kita belajar untuk mendengar, jangan membuat tuli, ya, jangan dibiarkan telinga kita ini tuli. Ini seperti Yesaya 42 ayat 18 dikatakan seperti ini. Ini lebih keras lagi perkataannya. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Wah, ini sangat kalau dipikir ya aneh juga, masa orang tuli suruh mendengar, ya kan? Orang buta suruh melihat. Ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa yang Tuhan ajak bicara ini sebenarnya orang-orang yang bisa mendengar, tetapi menutup telinga bagi perkataan Tuhan. Menutup telinga artinya nggak mau dengar. Ya. Terus dikatakan juga, dan lihatlah hai orang-orang buta. Orang-orang buta yang artinya ini orang yang tidak mau memperhatikan. Disebut orang-orang buta. Orang-orang yang tidak mau memperhatikan. Ya. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Jadi siapakah di antara kamu yang mau mendengarkan, memasang telinga untuk mendengar hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Artinya apa yang kita dengarkan sekarang, firman Tuhan ini, untuk bekal nanti kemudian. Amin. Supaya tadi seperti tadi kita selamat, orang lain boleh mengalami kegoncangan. Kita dengar bencana di mana-mana. Kita dengar tiba-tiba orang jadi gila mendadak, jadi stres mendadak. Ya, karena bangkrut, karena kejadian sesuatu yang sangat mengguncangkan. Tetapi bagi anak Tuhan, seperti dunia mengalami resesi. Resesi ini mengalami krisis, mengalami kesukaran yang besar. Tetapi anak-anak Tuhan akan resepsi. Resepsi itu apa sih? Resepsi ini pesta. Akan berpesta pora. Artinya tetap dalam sukacita. Amin. Nah, ini jadi kita akan alami ini kalau mau mendengar sungguh-sungguh firman Tuhan. Makanya di sini dikatakan, siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa kemudian, masa yang kemudian, masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang, firman Tuhan sudah jelaskan berkali-kali bahwa akhir zaman itu ada masa kesukaran yang besar. Masa kesukaran yang besar. Jadi jangan berharap dunia ini akan semakin baik. Kalau sesuai firman-Nya, dunia nggak semakin baik.
ya kan? Semakin payah, semakin sukar. Tetapi perlindungan itu akan terjadi untuk anak-anak Tuhan. Ya. Karena di Wahyu 6 ayat 6 atau 7 gitu ya, dikatakan bahwa ada kuda yang berwarna hitam yang menungganginya memegang timbangan, dan ada suara yang berseru, secupak gandum sedinar. Artinya apa? Akan terjadi krisis yang besar, yang dimana makanan pokok ini sangat mahal. Ya, semuanya mahal, tetapi gaji masih tetap, penghasilan tetap segitu, tetapi semuanya mahal. Jadi rasanya tidak terjangkau ya. Makanya dikatakan bahwa secupak gandum sedinar. Tetapi Tuhan katakan, tetapi jangan rusakkan anggur dan minyak itu. Tetapi jangan rusakkan anggur dan minyak. Artinya apa? Jangan dirusakkan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang memakai atribut darah Yesus. Sudah ada tanda darah Yesus. Amin. Sudah ada tanda darah Yesus. Dan ada anggur, ada minyak, yang artinya ada dalam pengurapan Tuhan. Karena pengurapan ini berbicara tentang orang-orang yang sudah ditentukan, yang sudah dipilih, sudah dibedakan dengan yang lain. Kita baca lagi Yesaya 48 ayat 12. Ini supaya lebih teguh lagi. Bagaimana sih? Banyak sekali yang berkata, dengarkan aku, dengarkan. Yesaya 48 ayat 12. Begini firman Tuhan, dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Sampai diulang-ulang, dengarkan, dengarkan. Dari berbagai kitab dikatakan, dengarkanlah aku. Ya. Artinya dengar firman Tuhan. Karena firman ini yang akan mengubahkan hati, mengubahkan hidup kita. Ya, dia punya kuasa untuk mengubahkan semuanya. Ya. Oke. Nah, jadi kita belajar sama-sama bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ya, untuk menyenangkan hatinya itu akan ada keselamatan yang besar. Nah, ini contohnya Lukas 11 ayat 32. Lukas 11 ayat 32 ini berbicara tentang Yunus. Jadi Niniwe itu seharusnya mengalami hukuman yang besar, akan ditunggang balikkan, akan dihancurkan kota Niniwe ini, akan dimusnahkan oleh Tuhan sendiri, bukan karena perang, tetapi oleh karena Tuhan yang bertindak. Ya. Ini coba lihat Lukas 11 ayat 32. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya ada di sini lebih daripada Yunus. Siapa yang lebih daripada Yunus? Ya, Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi Niniwe ini dulunya seharusnya akan dimusnahkan, akan ada penghakiman ya, hukuman dari Tuhan. Tetapi ketika Yunus diutus ke Niniwe untuk menyampaikan, bertobatlah Niniwe, karena Tuhan merancangkan kehancuran kota ini, akan ada namanya pemusnahan kota itu. Tetapi mereka mendengarkan Yunus, mendengarkan firman-Nya, mereka bertobat, mereka berpuasa dan berdoa, dan akhirnya mereka selamat. Bahkan di sini dikatakan, karena ini sudah perjanjian baru setelah zamannya Yesus, dikatakan di sini waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, bersama kita semua anak-anak Tuhan. Dan mereka akan menghukumnya. Justru dahulu orang-orang Israel ini orang bangsa pilihan, tetapi karena Niniwe lebih mendengar daripada mereka, justru nanti Niniwe akan bangkit bersama-sama untuk menghakimi.
Amin. Nah, termasuk kita ini sebenarnya orang luar, kita bukan orang Yahudi, tetapi akan dibangkitkan Tuhan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini. Ya, jadi kita bertobat, kita sungguh-sungguh belajar untuk mendengarkan apa kata Tuhan, mendengarkan suara Tuhan sungguh-sungguh, supaya berkat itu sampai kepada kita, perlindungan, proteksi yang dari Tuhan itu ada pada kita. Ya, ini. Jadi kita harus baik-baik mendengar, karena kalau tidak firman Tuhan itu akan nyata. Akan menjadi nyata untuk kita semua. Yang kami lihat sebelum Natal kemarin, kami berdoa secara khusus memang. Jadi yang kita lihat dari pembicara, dari hamba Tuhan itu berpakaian putih-putih, bawa tongkat, semua hamba-hamba Tuhan diperlengkapi. Terus untuk jemaat, ini yang peringatan untuk jemaat. Setiap jemaat, setiap kakak, setiap rumah tangga diberikan kendi. Ini orang Medan tahu kendi enggak nih? Nggak tahu ya, Rona. Apa ya, tempat air. Nah, tempat air minum tapi pakai tanah itu, biasanya tanah liat. Di sini jarang sih kita lihat, teko lah ya. Teko tapi dari tanah liat gitu ya. Setiap keluarga ini diberikan 4 kendi. Terus Tuhan katakan bahwa setiap kendi-kendi ini harus diisi. Artinya apa? Itu bejana-bejana hidup kita harus diisi. Diisinya dengan apa? Firman Tuhan. Dan Tuhan katakan kalau tidak mau mendengar, kendi-kendi itu akan pecah. Artinya apa? Kalau tidak mau mendengar akan pecah. Akan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Jadi hati-hati. Akan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Dan yang lebih penting lagi Tuhan katakan seperti ini. Waktu itu pernyataan hanya melalui penglihatan juga. Jadi tanah ini tiba-tiba retak terus pecah, terbelah gitu. Muncul tanduk. Ya, kalau kambing puji Tuhan, domba puji Tuhan, kita sembelih ya kan untuk perayaan tahun baru. Tetapi masalahnya yang muncul ini tanduknya iblis ternyata. Tuhan katakan kalau tidak mau mendengar firman Tuhan, kalau tidak mau mendengar firman-Nya, Tuhan akan membiarkan iblis yang akan bertindak, membawa kita semua masuk di dalam tanah itu. Artinya apa? Masuk di dalam kebinasaan, gitu ya. Nah, terus sesuai penglihatan tadi, hamba Tuhan ini, kami pun mendapatkan sesuatu. Jadi sudah dijelaskan di pulau-pulau, terutama untuk Sumatera. Sumatera ini dari Medan ke sini, ini kelihatan langit itu merah. Langit itu merah. Terus di pulau-pulau lain, ini kelihatan warna kuning. Di seluruh langitnya warna kuning. Nah, terus penjelasannya seperti ini, akan terjadi banyak bencana. Banyak terjadi kerusakan yang disebabkan bencana ataupun disebabkan oleh kerusuhan yang dibuat manusia. Ya, ini peringatannya untuk kita. Jadi hampir sama. Karena apa? Iblis ini bekerja secara maksimal di akhir zaman ini. Ya, makanya tahun 2023 banyak orang memprediksi itu tahun yang gelap. Ya, itu makanya kita harus hati-hati, kita harus berjaga-jaga. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita selamat, supaya kita terproteksi atau terlindungi, ada hal yang perlu kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Ambil bagian yang benar di hadapan Tuhan. Amin.